Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma awdini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, dan mudah-mudahan kita berataan dengan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Itulah kita mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosa kita seumur hidup lahir dan batin, dan juga diampuni juga dosa mama abah kita, dingsanak kita, keluarga kita, berataan anak bini kita, berataan suami kita juga. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul, kita selalu mendapatkan rahmat tadi dan juga untuk keluarga kita. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita membaca salawat kepada Nabi kita. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil ragha wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil hawaij lubihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Kemudian kita niat, aku iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Wal maqalatus sabi'ata ashar anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Makasih tah. Al-ummahatu arba'un, ummul adwiyah wa ummul adabi wa ummul ibadat wa ummul amani. Pokok atau induk itu ada 4. Induk daripada obat, induk daripada adab, induk daripada ibadat, dan induk daripada
amani. Apa itu amani? Keamanan. Ya ada 4. Ada 4 induk. Induk amani itu harapan lah. Jadi induk daripada dari 4 ini fa ummul adawiyah. Adapun induk daripada pengobatan yaitu qillatul akli, kurang makan, mengurangi makan. Kada kurang makan pang. Fa innal ihtima'u min akli ma yadurru khairum min al adawiyati likulli da'in. Jadi baturan makan artinya besokan sarapan jam 10 makan pulang, jam 11 cemilan, jam 12 makan pulang, makan terus. Wah, jangan, bahaya. Jadi induknya di makanan juga lah sekalinya lah makanan. Tapi jangan juga mengurangi makan secara drastis. Imam Ghazali menyuruh kalau yang gancang makan tuh cukup sehari, jangan dikurangi sepiring, sesuapan sehingga berkurang dan berkurang. Bagi mereka yang minta maaf yang kelebihan beratnya, kelebihan berat tuh mungkin kalau yang mahalabio kan banyak pikiran kan, kada mau makan tuh, itu Abu Nawas. Tapi yang makan mengurangi makanan itu nasi jarlah, nasi. Jadi kalau malam makan buah aja, yang penting kanyangnya bukan dengan yang menambah berat awak. Makan buah kanyang juga kalau. Tapi jangan juga terlalu drastis, maksudnya sedikit-sedikit berkurang tuh. Yang alami aja mengurangi makan tadi. Nyaman awak, ringan awak beribadah. Ini nyamannya sampai sini aja. Sampai selesai nanggungnya maka penyakitnya. Anu aja jar. Niatkan aja obat bujur, niat obat ente nang kayak itu kah kawakan nang kayak itu maano baik tiket nang kayak itu nawa niatkan obat. Tapi Nabi memadahkan jangan ditantang, dan ada dokter yang manuakan ahli gizi aturakan tuh ilmu dari Allah Ta'ala yang kita patut, kecuali memang orang tertentu memang berkeyakinan itu dengan makan ini jadi obat, silahkan. Amun ente separuh aja keyakinan sudah kadosa geneh umpati aja aturan yang ada. Kada jarak layo ya sudah, silahkan ika menantang, cuma ya makannya setumbat nyaman, maharitnya jangan berkuriak aduh bini yang repot, anak yang repot. Coba ikam seorang aja kah yang repot, orang lain ikam repot akan ayo aja situ aduh juga. Amun kada aduh ayo ikam makan bebas situ, ya kan kayak itu saret jar kadam ada ibadah makan. Nah wa ummul adab induknya daripada adab etika qillatul kalam, fakasratul kalam tumfil adab. Maka banyak pandir itu bisa mengurangi adab kita. Banyak omong, apalagi kalau bebinian yang di pasar mana situ, na pasar Harum Manis sana tuh. Karena bebinian itu kalau nyoba kumpul berdua itu kayak di pengadilan. Kalau yang bertiga ya, pokoknya rame. Karena bebinian tuh biasanya kada mau bergantian bapaknya yang di sana, yang di pasar Harum Manis pandirannya itu binian. Nah ini juga adab kalam ini kan beberapa kali kita sampaikan ketika ada ulama yang tamu-tamu kita yang dari luar ya. Nah kita yang rancak bapandir kada kau menahan pandir tuh kadusa tapi menjelaskan, kadusa tapi kalau kada disuruh kadusa. Kalau pina anakku jar alhamdulillah jar anakku yang terakhir itu hatam surah Quran jar, hafal Quran inya, wahininya ditahfiz Quran, hafal sudah alhamdulillah. Yang seikungnya lagi sarjana pang sudah. Dengari orang itu, tak karena orang yang mau juga jawabnya, siapa yang nanya? Memangnya siapa yang nanya? Apa kabar?
orang kada betakun apa kada. Dosa kalau menceritakan anak kita dengan orang kada tapi katuju juga dosa. Kada tapi perlu juga, yang penting anak kita didik supaya manfaat bagi orang lain, bukan untuk bebual kita. Kadang-kadang orang tuanya kan bisa juga bebual, anaknya dibolakan. Karena banyak kalam tadi, akhlak. Nah, di hadapan para ulama, orang-orang soleh yang datang, yang ketujuan nih, omong tadi, berdiam dengari sidin. Kalau ikam ngomong berarti nyita waktu orang. Kasihan orang yang mendatangkan beratus ribu, beratus juta mendatangkan, dengarakan. Supaya kedatangan beliau bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah itu, kecuali sini nyuruh pandir kam jarami, kam pandir lucu. Nah sudah, suruh Umu Aiman kah, siapa itu? Nah tuh, kadang kadusa kalau banyak omong, apalagi di medsos ya, kalau di medsos banyak kalau tuh Gumilang, siapa tuh? Panji Gumilang, ya kan? Siapa-siapa yang ada rame itu, ya kan? Umpat juga kita komentar. Apalagi sekarang ini, ngeri sekarang anunya lah. Ini memang tahun politik, hati-hati benar. Nah itu banyak kalam. Kemudian wa ummul ibadat, induknya ibadat. Amun hendak beribadah apa supaya nyaman kita? Qillatul dzunub, mengurangi dosa. Fadzunubu tumfil ibadah allati wa ta'zimullah ta'ala. Karena banyak dosa itu bisa menghilangkan ibadah. Yang ibadah itu untuk mengagungkan Allah. Dengan kata lain, orang yang sedang suluk menuju Allah Ta'ala itu dosanya dihilangkan. Minta istighfar, minta ampun kepada Allah, diakui dosa kita itu, ya Allah banyak benar dosa ulun, ampuni, habis dosa itu. Selama dosa itu antara kita dengan Allah. Yang kedua, dosa itu bukan dosa syirik, bukan dosa terhadap sesama manusia. Kalau dosa syirik, bersahadat, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna rasulullah, diampuni dosa itu. Kalau dosa sesama manusia, minta maaf dengan sesama manusia. Kadang kau minta maaf manusia, orangnya sudah mati, ngalih mencari, sudah diupayakan mencari, banyaki amal baik. Mudah-mudahan dengan amal baik ini bisa menutupi dosa-dosa aku. Hanya nyaman kita beribadah itu menuju Allah Ta'ala. Alaik halangan kita untuk menikmati, merasakan manisnya ibadah itu karena dosa banyak. Mana nyaman? Nah, atau kena menghilangkan dosa tadi dengan memperbanyak membaca sholawat. Karena sholawat itu nur, dosa itu gelap. Jadi dengan banyak sholawat itu otomatis dosa itu terhapus juga. Ada keberkahan daripada sholawat tadi. Makanya orang bersalawat itu batinnya semakin nyaman. Karena fadzunubu tumfil ibadat allati hiya ta'zimullah ta'ala. Karena ibadat tadi, dosa tadi bisa menghilangkan, menafikan ibadah, yang ibadah itu mengagungkan Allah Ta'ala. Maka ketika anak mengagungkan Allah Ta'ala, kada kawa kita kawai dimuntung benarai, kalau dibatin ngalih. Kenapa? Dosanya bakarat batagar sudah lawas kada dibasuh. Membasuhnya apa? Membasuhnya dengan minta ampun. Kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'in at-ta'ib. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap manusia itu ada tersalah. Sebaik-baik orang tersalah itu minta ampun, bertobat. Jadi nyaman banget. Kenapa orang disiksa, orang Islam, orang beriman disiksa di kuburan? Karena dosanya. Satu. Kenapa yang seikung tuh berdosa juga tapi kada disiksa? Inya minta ampun. Jadi kayak apa? Nah itu aja.
Minta ampun kita kepada Allah supaya jangan dipukuli orang di kuburan. Minta ampun kita kepada Allah supaya di dunia hati kita tenang. Karena kadada ketenangan hati, kadada ketentraman hati kalau dosa kita masih ada. Dosa tuh masih ada, kada bakalan tenang. Itu sudah rumus. Itu sudah rumus. Wa ummul amani as-sabru, dan induk daripada pengharapan adalah sabar. Sabar itu habsun nafsi anil jaz'i, fasabru amrun minas sabri, wa yuqalu bis sabri tanalu ma turid, bit taqwa yalinu lakal hadid. Jadi induk daripada pengharapan, ada harapan-harapan kita itu harus sabar. Sabar itu menahan diri daripada sakit, daripada panik, daripada goncangan-goncangan. Itu sabar kita, goncangan ekonomi, goncangan minta maaf, goncangan daripada muntung bini, atau goncangan daripada laki yang kada beres. Itu kan goncangan-goncangan mesti sabar. Jadi pengharapan-pengharapan kita terhalang dengan itu. Sabar kita di situ. Ujar orang Banjar, kalau kita sabar bisa di situ intan di hadapan mata. Kalau bisa sabar. Dari sabar dari goncangan-goncangan, maka sabar itu amrum minas sabri. Dikatakan dengan sabar itu bisabrit tunalu ma turid, akan dicapai apa yang dikehendaki. Wa bit taqwa yalinu lakal hadid, dengan ketakwaan maka besi yang keras itu akan jadi lembut. Besi aja jadi lembut dengan ketakwaan. Nah, dengan kesabaran akan tercapai apa yang kita kehendaki. Orang kada sabar kan kayak Pak, hanyar kawin 2 tahun, laki dari nol langsung ada minta tukarkan ulun sebuah rumah, tukarkan ulun mobil Fortuner. Hanyar 2 tahun rumah tangga. Lain laki ikam, memang laki ikam anaknya Rudi Mas'ud, nukarkan ulun Fortuner, jangan ngam Fortuner, pesawat kau ditukarakan ente. Ini sama-sama bahasa sabaran, saling berdoa sabar. Nah, sabar ini kan perlunya sabar ini akan tercapai. Sabar itu kalau kita buang jauh-jauh sifat amarah, penyarikan itu yang buju-buju merusak kita. Nah, mudah-mudahan ulun penyarikan ada, kalau pian baik aja beratan, sebab ulun kada tahu. Penyarikan ini yang merusak kita. Yang orang antri di pengadilan agama itu bercerai karena masalah-masalah sepele aja. Besarikan ini 2 laki bini, lakinya baik aja, paham di agama, bininya paham di agama, cuma penyarikannya kadang kau dihilangkan, iya sudah ribut, cerai gara-gara sarik aja. Yang dikorbankan siapa? Anak. Siapa itu? Semua anaknya kita. Kalau ada sifat marah itu, nah sifat marah itu memang harus harus dibuang, wajib dibuang, dikurangi sedikit demi sedikit. Apalagi kita sudah menuju Allah Ta'ala, yang dihadapi Tuhan aja lagi. Jadi sifat marah itu harus dihilangkan. Dan punya keistimewaan orang yang bisa menghilangkan sifat marah itu. Diangkat Allah Ta'ala derajat, dimuliakan Allah Ta'ala. Kalau orang punya sifat marah itu bahayanya iman bisa tercabut, agama bisa runtuh gara-gara marah, dan iman bisa rusak. Ya Muawiyah, iyyaka wal ghadaba fa innal ghadaba yufsidul imana kama yufsidus sibra al-asala, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah, jauhilah, aku berpesan jauhi yang ngarannya
penyarikan. Karena gara-gara penyarikan itu penyarikan bisa merusak iman. Sebagaimana jedam merusak madu. Jadi iman itu diumpamakan seperti manisnya madu. Manisnya madu itu akan rusak dengan jedam yang pahit. Jadi jedam yang pahit itu penyarikan tadi rusak. Penyarikan muhaikam tuh kayak itu terus merangut terus nih kada jar dasar muha aku nang kayak ini kada kawa amun aku nih baik aja hati. Dilatih-latih muha itu. Muhanya bilang merangut. Ada juga sampai tujuan aku tampar itu. Apa aku memberi salam aja dasar muha kada bagus banget. Senyumnya kada mau senyum. Kita memberi salam jar. Itu jawabannya ada kah jawaban salam tuh Jadi pas ujar kawal yang mendengar mamayanya ikam 11-12 lawan itu lawan orang tadi. Muhanya merangut aja disenyumi ya kada mau senyum. Inya merasa takabur tadi pang. Beisi jabatan pang. Jadi si padahalnya jadi kepala biro gin balo. Walaupun orang Banjar kada mau jadi kepala biro. Kepala biro. Jadi jadi wali kota aja belum, kepala dinas saja kada diangkat orang, padahal umur sudah tua. Ia sombong. Penyarikan pulang. Sari kayak orang, tuku tampar tuh kayak najar. Engkau itu akhlak kada bagus sama sekali, mana penyarikan lagi orangnya. Jadi kawal yang mendengar nih, apa bedanya lawan pian? Apanya bedanya? Pian kini sedang sarik juga lah. Lah jarna 11-12. Malih penyarikan itu. Dan biasanya laki-laki itu telinga rinjingan. Paham lah telinga rinjingan. Takuna orang tua. Takuna Abah Ahmad tuh tahu orang tua Bahari atau Pak Haji Udin. Telinga rinjingan tuh istilah orang Banjar. Kada kawa salah sedikit. Panas kalau telinga rinjing itu ya, kalau tuh kada panas pandang pang. Cuma panas kalau rinjingnya kan panas karena api langsung. Telinga rinjing kada kalau tuh. Tapi tak umpatinya panas juga telinga rinjingan. Kada kawa salah sedikit sarek sedin, kada kawa sarek. Mandau. Hari-hari mandau itu kada besarung lagi mandau kesah jagau penyarikan tapi pengencet. Mandau. Imbah behera rumah di kampung. WC di luar rumah kata Mbah Behera umanya banguni bininya biasa gani gani aku Behera aja, bininya menghadangi kan, ini lawang rumahnya di sini, WC-nya di sana, nah 10 meter bininya menghadangi itu. Sudah tuntung satu malam bininya kada kawa lagi sudah sudah banar panat banar bininya gani aku Behera sudah kebelet kada wani ke sana ke WC pengincet takutan dengan hantu Behera di pelatar rumah tadi kan di belakang rumah kan ke juga pang ke tanah juga cuma di di pinggir lantai teras belakang rumah tuh situnya Beheranya di situ bisukan mintuannya hamuk. Siapa nih jar? Behera di sini. Itu mintuannya menyinggung mantunya. Siapa Behera sembarangan sini? WC ada aja di sana jar. Kada ada ulun jar. Padahal mintuannya kada tahu sudah mintuannya bahwa minantu yang Behera sini. Kada ada ulun Behera situ. Ini apanya kada ada ulun nih? 2 tumpuk ini tahi di sini siapa Behera jar? 2 tumpuk lain jar, mana ada ulun Behera 2 tumpuk itu. Dasar yang Behera yang ini mana ada ulun 2 tumpuk, setumpuk nih aja. Jadi yang setumpuk tuh dasar jar nyewani dengan tahi aja, tahi itu ditimpasnya. Tahi siapa kah ini jar umpatan Behera di sini, padahal tahi mintuhan yang mahamuk tujuh sama berdua cocok walau bejarang. Tuh kesah aja panglah kesah. Penyarikan tuh dasar kada baik bujur tuh mudahan kawa menghilangakan ulun pang yang iya nyala
penyarikan di bidang dunia atau yang berhubung dengan pribadi kita. Sampai orang bungul dilatih-latih kita, mudahan jangan sarik aku nah sampai orang bungul, dan menghilangkan penyarikan ini sedikit demi sedikit, mudahan cepat, dan bergaul dengan orang yang kada penyarikan juga, bergaul dengan orang yang punya etika. Dan jangan coba-coba bergaul orang yang penyarikan ini bergaul dengan orang pelit, jangan, bisa bertambah itu penyarikan. Sebab orang pelit itu rata-rata penyarikan. Orang pelit rata-rata penyarikan. Orang pelit. Dan hati kita gelap, ngalih jadi bagus. Pelit petinju seumur hidup. Wal maqalatus tsaminah asyarah. Qala alaihi salam, maqalah yang ke-18. Nabi kita bersabda, arba'atu jawahira fi jismi bani adama yuziluha arba'atu asya. Ammal jawahiru fal aqlu wad dinu wal haya wal amalus sholeh. Empat macam perhiasan ya yang ada di diri manusia itu. Empat macam itu bisa dihilangkan mutiara-mutiara keindahan yang ada di dalam diri kita. Yang empat macam itu bisa dihilangkan dengan empat yang lain. Jadi yang empat macam mutiara, pakaian yang memang ada secara tabiat di dalam diri kita masing-masing, ada empat macam itu. Ulun, pian beratan ada berisi itu. Dan empat macam mutiara, artinya barang berharga di diri kita itu bisa hilang empat macam ini dengan empat macam yang lain. Yang empat macam tadi mutiara ya di dalam diri kita itu, satu, akal. Itu anugerah Tuhan tuh, mutiara tuh, larang tuh, emas. Yang kedua, agama. Yang ketiga, ada rasa malu. Yang keempat, amal soleh. Sudah kita bahas nih. Yang pertama, akal kita, mutiara hati. Kapannya bisa hilang? Bisa hilang amal itu, akal tadi, sebagai barang berharga. Akal kita bisa hilang dengan sarik. Nah tadi penyarikan anjar kita. Jadi akal kita bisa hilang dengan sarik. Coba lihat orang sarik, hilang akalnya ya kala. Orang sarik tuh hilang mutiara kita, rugi kita. Wal ghadabu yuzilul aqla. Jadi marah menghilangkan akal. Kemudian di sini ada pesan Nabi, ya Muawiyah, iyyaka wal ghadaba fa innal ghadaba yufsidul imana kama yufsidus sibru al asala. Nah itu. Ya wahai Muawiyah, jauhi penyarikan, karena penyarikan itu merusak iman sebagaimana jedam yang pahit merusak manisnya madu. Madu itu ada dua, ada tiga. Ada madu palsu, yaitu yang diolah daripada gula habang. Kalau ini botolnya gana, botol yang kayak ini harganya 50.000, itu berarti pas dapat dipastikan itu madu palsu. Ada lagi madu murni, lain ading ulun, madu murni, madu yang kada bercampur apa-apa. Nah, itu madu yang dari tawon, itu madu tuh, madu murni itu, yang diambil dari tawon, kada bercampur apa-apa. Ada madu kelulut dan lain sebagainya. Ulun kada berjualan madu pak. Lalu madu ini yang tadi diibaratkan iman,
akan pahit jadinya madu ini kalau dicampur dengan jedam tadi. Nah jedam tadi itu sarik iman tadi, ya madu diibaratkan madu murni tadi, rusak madu murni. Ada lagi yang satu madu asli. Nah madu asli itu saya yang mempunyai. Madu asli itu kalau kita membawa bini anum ke rumah, bini tuha sarik, nah itu madu asli itu yang kita bawa ke rumah. Nah itu madu asli. Jadi ada madu murni. Jadi madu itu 3 macam. Madu palsu yang bercampur, madu murni yaitu yang kada bercampur apa-apa. Ada madu asli, nah itu madu asli. Kalau kita bawa madu itu ke rumah, bini hanyar, bini tuha sarik, nah itulah namanya madu asli. Nah tuh madu asli. Nah hanyar kita bakasa besasarikan ikan bedadabukan itu artinya sedang marah. Dan ulun contoh juga ulun yang sedang hilang akal, keluar ikam. Itu contoh bahwa ulun hilang akal juga. Untung ulun acting aja tadi. Coba asli hilang juga akal ulun. Sama kalau tak. Untung ulun cuma acting aja. Maka jangan bedabuk-dabukan. Tolong orang-orang tua dimanapun berada, wayah ini zamannya sudah. Orang-orang yang ganal nangka itu menyiksa yang halus, tolong langsung dihalat, tolong langsung diingati. Banyak anak-anak orang cedera. Inya kada tahu pang bahwa kadang-kadang dipukulnya, ya. Kadang-kadang ini memberi muar memang anak itu yang ganal dihantamnya di sini bergantian mati anak orang. Kasihan itu, kasihan mama abahnya. Bayangkan kalau anak pian seorang dipukuli orang kayak itu, ya. Jangan Terus bagi orang-orang tua, jangan ikam sudah nyaman mulainya, tahu maulah aja. Anak itu jangan tapi disariki terus. Anak yang umur apalagi 3 tahun, 2 tahun itu anak 2 tahun menyarikinya sama kayak orang dewasa umur 25 tahun. Dosa ganal loh ikam. Nyamannya menyariki anak nangka itu padahal kesalahannya kada seberapa. Ente salah berselingkuh apa gawian kada sembahyang kada mengurusi kada maani berapa kali beribu kali salah anak kada pernah menyariki. Dasar orang tua kada tahu diri sama sekali. Anak dulu kayak itu disariki anak. Kalau anak disariki otaknya tertutup, kepintarannya tutup, jangan tapi disariki, disayangi anak kita berataan. Itu karena kalau nasirlah mudahan ikam bisa anak kayak itu disayangi anak ikam guru nasirai yaitu mudahan cepat beisi. Kami doakan ikam supaya cepat bisa anak ada buah hati bisa anak. Kami uyuh-uyuh mendoakan ikam berdosa juga, kami setengah mati mendoakan yaitu inya kada mau begawe. Apa kalau orang sudah tuntung jam kerja begawi lagi apa ngarannya itu ya? Apa tuntung begawe sore masih dalam begawe disuruh begawi malam sambungan begawi. Gawian tambahan apa ngarannya itu? Lembur. Nah, ikam lembur guru nasir kami ya Allah mudahan guru nasir berisi anak inya kada mau lembur leha guring inya guring jangan guring terus dasar pengguring ini orang operasi zebra sampai operasi iya begawi beimat begawi Padahi jo Guru Lukman, padahi kalau mau jam 10 sebab majelis malam ini telepon wayah ini behelah kita. Kalau jam 10. Kalau wayah ini kan kada kawa habis Isya. Nah itu disayangilah anak. Jangan penyarikan kekanakan nih lah. Ini kan kada terkendali nih rancak karena pergaulan jo pang kada bahantam disakitinya anak orang jangan cedera. Ingatilah sama kawal. Aku rancang melihat di muka masjid tuh disakitinya, didabuknya yang ganal, mendabuk yang halus atau sama-sama halus tuh berusakan kada baik pokoknya besarkan mulai halus tuh ya kada baik. Nah, kalau kekanakannya kan kisahnya bakal lahir.
berabut mobil-mobilan. Kalau ganal apa? Berabut mobil bujuran dunia jo. Kalau yang dianuakannya, kalau kebiasaan mulai halus tuh, ya. Pian pangjar guru bisa jo menangiskan kekanakan itu kada mencederai, itu menggayai. Biasa kan kekanakan yang kayak ini pina tahan mentalnya rancak ulun biasa ba-4 ba-5. 1 2 3 tangkap, ditangkap, ulun manilanjangi, nangisinya kan selesai kayak ini. Itu bagayaan aja, cuma kada menyakiti. Mbah tuh diberi duit. Nah, akal tadi hilang dengan penyarikan. Wal hasadu yuzilud dina. Pahirian itu apa? Pahirian itu tamanna zawala nikmatil ghairi. Orang hiri itu menginginkan orang lain kada dapat nikmat, itu hiri ngarannya. Hiri itu biasanya sama-sama bini anom, bini tuha, bahirian. Nah itu hati-hati, itu ikam rusak amal ibadah ikam. Sama-sama imam, bahirian. Kawai jar aku masa itu aja kada kawai. Kamu jangan oke-okenya untuk menghilangi sifat hiri ini. Sifat hiri ini kalau kada betul-betul minta tukang jual bakso. Banyak kena hiri itu kalau sudah tingkat tinggi, di mana tukang jual cendol bisa hiri sudah hiri. Waktunya sorangan jadi tukang jual cendol ini kada menyinggung apalah. Ulun contoh ada ketika ini juga kalau pong tak ada orang nasi goreng ini ada, berarti tukang nasi goreng ini mudahan hancurnya. Bujur memang ini ada, memang secara pemasaran memang gara-gara itu berkurang 100.000 untungnya. Begitunya ada 100.000 aja 300.000 separo penjual nasi goreng itu kadada inya dapat 400.000 karena ujungnya kayak itu juga. Artinya biar kadada nasi goreng pendapatku tuh memang 200.000, artinya memang di situ rezeki kita. Rezeki bagi lawannya sudah kada ini menghilangkan, merusak agama kita. Nabi kita bersabda iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khataba. Hati-hati, jauhi yang ngarannya hiri, karena hiri itu merusak agama, merusak kebaikan kita. Beribadah 25 tahun gara-gara hiri sekali habis pahala tadi. Karena apa? Karena ada sifat hiri. Dimakan kebaikan kita tadi oleh hiri seperti kayu bakar dimakan oleh api. Jadi hiri jangan ada, penyarikan jangan ada. Itu aja dulu yang dapat ulun sampaikan. Minta ampun maaf atas segala kekurangan, ya. Mudahan kita bisa memelihara agama kita pelihara anak-anak kita berataan, supaya inya tahu di pendidikan agama. Kekanakan jangan rancak disariki, kekanakan jangan rancak dimarahi, disesuaikan umurnya, dididik dengan bujur-bujur dengan pendidikan agama. Pesan lagi lawan kekanakan, ikam kekanakanai jangan tapi ketujuh berjalan. Kalau sudah malam masuk sudah rumah, jangan tapi berjalan. Mengaji di bujuri, jangan rancak di paret. Rancak di paret mencari iwak. Kada sampai juga kada jadi anu juga, kada kau dijual juga iwaknya marigat di paret macam-macam dijagai. Ya tapi mucil lah. Sembahyang, kalau orang sembahyang sembahyang ikam ke masjid jangan ngaramputi pakaian muslim. Sekalinya orang sembahyangnya di bawah sana bermainan. Umpat juga sembahyang lah. Umpat sembahyang jangan tapi mucil kekanakan.
kawalan dipilih kawal ini muka pada bahaya nih lah kekanakan bawa kawal kesana kemari borokok apa segala. Tapi alhamdulillah rancaki belajar di agama perlu juga memang pendampingan orang tuanya harus dijagai, jangan terlalu sering berpisah dengan orang tuanya. Nah mamanya jar kada tapi menjagai jar kebanyakan anak. Nah makanya solusinya tambahi bini supaya ada menjagai anak kita. Kayak itu banyak bini. Nah, kadang-kadang mana bisanya pendidikannya bagus kalau dilepas kayak itu aja. Memang harus tahu inya di agama dan kita kada jamin bahkan bisa bahaya karena ukuran orang itu jadi baik agama amunnya kada paham di agama kada jamin anak kita akan selamat. Kada jamin tuh. Jadi agama perlu benar pengetahuan agama dan kada ulun pakai pendapat ada di video mendapatkan itu anak kalau di masjid memang harus diarahkan maka biarkan aja yang penting anak itu ada di masjid biar dia ribut itu ndak benar itu bukan maka itu memang kekanakan memang ributnya di masjid cuma tinggal kita aja mengarahkaninya memang ribut dipadahinya ada harapan diamlah nggih mbatunya ribut lagi. Bahkan ada yang mulut aminnya tahu siapakah diantaranya amin kayaknya sorangan aminnya itu mengganggu tuh orang tua yang penyarikan amin jar itu mululu tuh siapa tuh kena nah itu bisa marah tuh kita. Nah kita pakai ilmu ilmu sabar dengan kekanakan tapi perlu juga sekali-sekali diketek dijewer tapi yang kada manu tapi menjarai dijewer. Sini sini contoh jewernya kayak mana? Coba sini contoh. Sini contoh. Coba sini. Dijewer memang dijewer tapi yang kada mencederai. Jangan sampai didabuk anak orang dijewer sama mucil benar. Dijewer atau bawa ke bawah tangkap bampat tilanjangi itu ulun biasanya yang mengeksekusi mucil tapi jangan inya sampai jarak ke masjid. Saya memang kada kosong masjid kita kena di tahun akan datang parak matian. Kalau ulun, kalau pian, wallahu alam. Kalau ulun nyata panjang lagi umur ulun. Kalau pian mana? Kalau matian berdahulu kan siapa yang mana? Ulun aja lagi seorangan. Sekarang ini dulu minta ampun maaf. Al-Fatihah. Jangan apa yang nasta'in sebelum berdoa amun nangka ini mengganti akan mengkain-kaini aja di jalanan terus di memang rancak ke masjid itu sama yang mengisi ini kan lumbung padi yang mengisi lumbung padinya padi yang kosong-kosong kada belajar mengaji kada bisa apa-apa kada bisa main bridge kada bisa kada tahu di apa-apa kada belajar agama kayak itu ganal 4 jam beribadat kada tapi kada minta maaf lah kada menghina kada level kenapa agamanya kada ada mengaji kada mau ganal awak tapi kada bisa membaca mengisi masjid ya ada jopang bagusnya kan ada jo bagusnya tapi padi yang kosong karena mau belajar agama aur di jalan aja terus lebih ketujuh di paret daripada mengaji. TK ada guru Helmi behimat kasihan anak sidin bini sidin mengajar berataan kita saja ini kesana kelereran mengaji kada mau kayak apa abahnya kan mendukung ke pondok belajar agama ayo jangan di pondok belajar agama jangan kosong kayak apa ini karena mengisi masjid diisi oleh kada apa-apa bang bagus saja cuma padi kosong ya nah makanya belajar bujur-bujur tapi kita jangan merasa lebih hebat kan kada apa maanu akan mana memberikan dorongan kepada kekanakan ini supaya bujur-bujur pergaulan ilmu agama dibujuri tapi darah ini maanu jo panglah darah ini nah maanu jo memberi pengaruh juga keturunan ngalih juga abahnya waluh bejarang anaknya tepang nah mudah-mudahan semua jangan putus asa Allah Ta'ala yang memegang petunjuk ya kita berikhtiar mudahan
generasi kita ini baik, kita akan jangka panjang lah, jangka panjang. Ini masjid meninjau kalau teh, ini masjid orang Islam kan jangka panjang. Kita kada tahu di depan rumah-rumah yang ada di sekitar sini kan yang menukari kan bukan orang Islam. Cina loleng beratan kan, Cina loleng itu kan lain agama Islam, hibak di sini. Sangguplah mereka menghadapi orang dengan pengetahuan yang pas-pasan. Amunnya pengetahuannya pas-pasan tentang agama, karena orang berbeda agama dihancurinya rumah Cina di AP-nya. Karena itu parak masjid kami apa? Karena maka perlu pengetahuan agama. Belum lagi ke depan nih. Wallahu alam, mudah wallahu kada tahu kita nih apa ibu kota negara. Tentu kan dari negara-negara lain tuh kan data Amerika, Jepang, Cina, ya datangan tuh ke situ. Buahnya datang bemaulidan kah, beburdahan kah, atau belajar agama, kada membawa budaya mereka yang rata-rata melupakan kita kepada Allah. Karena kita akan bahas kayak apa supaya kekanakan ini mengerti bahwa eksistensi Allah itu siapa, Allah Ta'ala. Dan kayak apa cara kita beragama, kenapa kita disuruh beribadah, kenapa kita disuruh beribadah. Nah ini mudah-mudahan Selasa depan kita ketemu lagi. Amun kada rusak agama kita ya. Saya kira ini dulu, minta ampun maaf. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa nasta'in siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi washabihi jami'in. Allahumma barik lana fi auladina dzurriyyatina wa azwajina wa ashabina wa la tadurhum faqana wa ayyam li ta'atika wa rizqna birrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah la quwwata illa billah.